terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi yang baru, pagi yang penuh dengan keajaiban-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar itu menjadi dupa yang berbau harum, naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau belajar daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan, berikan roh pengertian pewahyuan yang baru. Sehingga kebenaran itu Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar bagaimana kita bangkitkan roh kita ya saudara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi kita baca, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hari-hari ini ya saudara-saudara, banyak ketakutan itu melanda. Bukan cuma dunia, tapi anak-anak Tuhan juga ya saudara-saudara. Mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan sakit penyakit, ketakutan ekonomi, ketakutan dengan cuaca, ketakutan dengan pandemi, banyak hal. Ketakutan sepertinya sedang ada di sekitar hidup kita. Tapi sekali lagi Tuhan ingatkan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Biar pagi hari ini ya saudara dan saya, ayo bangkitkan roh kita di dalam Tuhan. Karena kebangkitan kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi Allah yang memberikan ya saudara-saudara kekuatan untuk kita menjadi orang-orang yang terus punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Roh yang terus bagaimana kita ini mengejar apa yang ilahi yang dari Tuhan. Kalau kemarin dengar kesaksian daripada Ibu Iin, semua kita mau mengalami ya saudara-saudara. Sepertinya wow, ajaib banget itu Tuhan. Semua kita mau menikmati apa yang terbaik yang Tuhan sediakan. Bagian kita ya saudara-saudara, ayo kerjakan dengan segenap hati. Bangkitkan roh kita, jangan biarkan roh kita ini menjadi suam. Jangan biarkan roh kita ini sepertinya mengalami kebekuan. Ada banyak orang yang dikirimi minyak. Iya Bu, betul Bu, saya ini sedang mengalami kebekuan di dalam hatinya. Biar minyak yang Tuhan sediakan itu, minyak gelora cinta itu membangkitkan setiap kita. Tidak ada lagi kelesuan, tidak ada lagi kebekuan, tidak ada kesuaman di dalam hidup setiap kita. Tapi kita tetap terus punya kegairahan untuk mengejar apa yang ilahi yang dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 14, bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ini saudara-saudara, Allah yang membangkitkan Tuhan yang sudah mati 3 hari akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Artinya di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kuasa kebangkitannya itu ada di dalam hidup kita semuanya. Mari ya saudara-saudara, kita responi akan setiap kebenaran firman. Untuk kita ini tetap terus menjaga supaya roh kita ini benar-benar punya gairah untuk mengejar apa yang ilahi ya saudara. Di dalam Kolose 3 ayat 1-4. Dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Apa sih perkara yang di atas? Yaitu keinginan ilahi yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti perkara-perkara yang di atas ketika saudara dan saya ini mempunyai keintiman dengan Tuhan. Sehingga kita ini mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk saudara dan saya ini kerjakan melalui kebenaran firman. Biar itu hati Tuhan itu disingkapkan oleh setiap kita. Hati Tuhan itu kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lanjut. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekalipun saudara dan saya masih hidup di bumi, gimana caranya? Wong kita saya saja ngalami banyak hal, banyak mengalami sakit penyakit, banyak mengalami pergumulan-pergumulan hidup ya saudara-saudara. Itu memang kita hadapi, tetapi dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya ada yang lebih penting yang apa yang saudara dan saya ini hadapi sehari-hari. Kita bisa punya pemikiran-pemikiran Kristus ketika saudara dan saya ini punya keintiman dengan Tuhan. Punya firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itulah yang memerdekakan saudara dan saya. Untuk tidak terintimidasi dengan setiap segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Memang pergumulan itu kita hadapi. Tapi kita menjadi orang-orang yang tetap mengalami kemenangan. Karena ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada roh Tuhan yang terus membuat saudara dan saya ini tidak terlena dengan segala pergumulan. Tapi kita bisa mengatasi setiap pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Terus mendeklarasikan akan setiap perkataan-perkataan firman. Karena hati ini penuh dengan firman. Hati ini tidak menjadi beku, tidak menjadi suam, tidak menjadi tawar hati ya saudara-saudara. Ketika kesesakan itu ada. Tapi biarlah semuanya membuat saudara dan saya ini mengalami kuasa, mujizat, keajaiban Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga bukan kata orang lain bahwa Tuhan itu ajaib. Seperti cerita kemarin ya saudara-saudara. Itu Mahanai mengalami banyak hal yang ajaib yang dari Tuhan. Tentunya saudara dan saya juga mau mengalami secara pribadi ya saudara-saudara. Apa yang Tuhan sudah sediakan. Perkara-perkara ajaib yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lanjut lagi ya saudara. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita ini sudah mematikan seluruh kedagingan kita. Biar hidup kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi Tuhan yang ada di depan kita. Tuhan yang berperang, Tuhan yang menggantikan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang mengatasi, mengerjakan semuanya dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mau mempunyai satu kerjasama dengan Tuhan, ayo bangkitkan roh kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang ketinggalan ya saudara-saudara. Orang sudah jauh lari, kita masih terseok-seok. Karena apa? Karena seringkali kita memikirkan segala kesulitan-kesulitan diri kita sendiri. Seringkali fokusnya itu saya bagaimana, pergumulan saya bagaimana, persoalan saya ini bagaimana. Tetapi kembali, hidupmu tersembunyi dengan Kristus. Biarkan Tuhan yang mengerjakan semuanya di dalam hidup saudara dan saya. Lanjut, ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu yang saudara dan saya mau. Biar kita hidup
hidup kita ini ya saudara-saudara ada di dalam Kristus. Sehingga kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan menjadi jatah saudara dan saya. Carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkan yang di atas ya saudara-saudara. Itu bagian saudara dan saya. Ada satu cerita di dalam Alkitab. Bagaimana Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan. Sekalipun menurut secara manusia udah 4 hari Tuhan. Udah mati, udah bau, udah busuk ya saudara-saudara. Tetapi cerita di dalam Alkitab ini membangkitkan setiap kita yang mati. Yohanes ya saudara-saudara, Yohanes 11 ayat yang ke-38. Maka masgullah pula hati Yesus lalu ini ketika mendengar bahwa Lazarus sudah meninggal. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Lanjut. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati. Angkatlah batu itu. Ya saudara-saudara. Angkat setiap penghalang-penghalang yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita tidak bisa bangkit. Angkat, angkat dan angkat. Alkitab bilang angkat batu itu. Supaya apa? Supaya yang di dalam itu bisa keluar. Yang Lazarus yang sudah mati itu bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Angkat setiap penghalang-penghalang di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita seringkali berpikir, aduh tidak mungkin ini bagaimana caranya saya mengalami terobosan, bagaimana mungkin saya bisa membayar sejumlah uang untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang begitu amat sangat besar. Apa yang mustahil bagi manusia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Angkat batu itu, Tuhan bilang, angkat semuanya yang menjadi penghalang-penghalang. Yang membuat tidak bisa kita mengalami terobosan-terobosan. Yang mengalami sesuatu yang membuat kita ini menjadi beku. Tapi biarkan roh Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Angkat batu itu, gulingkan dan buat gua itu menjadi terbuka. Hati kita ini bisa terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita boleh mengalami satu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Lanjut ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau saudara dan saya percaya, ayo saudara-saudara tetap terus percaya. Sekalipun itu mungkin seperti Lazarus itu. Sudah 4 hari dia mati. Secara manusia enggak mungkin bisa hidup kembali. Sudah bau busuk. Tapi cerita Alkitab ini membangun hidup saudara dan saya. Ayo bangkit roh kita. Bangkitkan roh saudara dan saya. Bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup saudara dan saya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jikalau engkau percaya. Biar ini menjadi perenungan. Angkat batu itu. Ya Tuhan, saya mau ngangkat setiap penghalang-penghalang yang ada di pikiran saya. Yang ada di hati saya. Yang bisa membuat kemungkinan-kemungkinan itu tidak terjadi dalam hidup saya. Angkat semua batu itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bangkitkan roh kita untuk tetap Tuhan. Saya mau percaya. Kuasa Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Lanjut lagi 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Terus
Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Biar kita mau tetap terus deklarasikan ya saudara-saudara. Deklarasikan kebenaran firman. Itu yang akan membangkitkan roh kita ya saudara-saudara. Membangkitkan setiap apa yang menjadi kebekuan di dalam hidup saudara dan saya. Perkatakan firman Tuhan ya saudara. Sehingga firman Tuhan itu yang akan mengubahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya saudara-saudara, biar ini tetap kita perkatakan seperti ayat yang ke-43. Dan sudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras. Lazarus marilah keluar. Itu yang Tuhan katakan. Apa yang mati di dalam gua itu, Alkitab bilang Lazarus marilah keluar. Dan ayat yang ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Setelah Yesus mengatakan, Lazarus ayo keluar. Perkataan-perkataan firman yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan berhasil dengan setiap firman yang Tuhan katakan. Dia akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar itu juga menjadi perenungan hidup saudara dan saya. Ketika kita mau bangkit, ketika kita mau, ya Tuhan saya ini gak mau punya kesuaman. Saya ini gak mau punya kebekuan di dalam hati. Saya mau terus belajar dan belajar. Mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Bangkitkan roh kami Tuhan. Bangkitkan roh saudara dan saya. Kita katakan begitu setiap pagi ya saudara-saudara. Sehingga kegairahan yang ilahi yang dari Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Senin yang lalu itu sejujurnya saya nggak mau PW. Sepertinya badan ini sakit, punggung ini sakit, pegel gitu ya saudara-saudara. Saya udah bilang sama Caca, kayaknya hari ini nggak mau PW. Tapi jam 6 lebih, jam 6:05, 5 menit, 10 menit. Dalam nama Yesus, saya harus PW. Itu ya saudara, kita harus lawan. Seringkali itu manusia itu lemah. Seringkali saya ini juga lemah. Iya ya, enaknya kalau istirahat di rumah kan ada alasan. Memang badannya kurang sehat. Tapi roh yang di dalam ini tidak bisa menghentikan saudara dan saya. Ayo bangkit, ayo PW. Itu ya saudara, udah cepetan mandi, cepetan. PW, ikut PW. Jadi kita ini sebenarnya punya kekuatan Tuhan. Tapi pilihannya itu ada di tangan saudara dan saya. Mau milih yang mana? Milih nyaman, milih enak, milih tiduran. Apa tetap milih cari Tuhan. Tapi saya mengalami kemenangan hari itu ya saudara. Saya bangkit. Tuhan, saya sudah sembuh. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Karena bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya perkatakan itu sehingga dengan kekuatan daripada Tuhan gak ngerasain sakit tuh sampai sekarang. Puji Tuhan, haleluya. Itu karena apa? Kita punya terus hati yang penuh gelora untuk mengejar apa yang ilahi. Biar ini menjadi satu perenungan saudara dan saya. Ayo bangkitkan roh kita. Bangkitkan, jangan biarkan roh kita itu padam ya saudara-saudara. Tapi terus minta kekuatan daripada Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita ini bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi
Tapi ada Roh Kudus yang menjadi penolong hidup saudara dan saya untuk tetap terus mengerjakan bagian setiap kita. Mempunyai kekuatan bangkit di dalam roh kita ya saudara-saudara. Sehingga kita tetap terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita belajar Tuhan itu memberikan penguasaan diri, ya saudara, ketertiban itu penguasaan diri. Memberikan penguasaan diri untuk kita ini tidak memilih apa yang nyaman buat daging kita. Tapi kita memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun mungkin kita banyak menghadapi banyak pergumulan. Tapi biarkan roh Tuhan bekerja dalam hati setiap kita. Sehingga kita ini punya kemampuan ekstra yang daripada Tuhan untuk kita tetap terus menjadi orang-orang yang mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Punya gelora cinta yang tidak terhentikan karena ada kuasa Tuhan. Kuasa ilahi yang ada di dalam hidup saudara dan saya, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong untuk kita tetap punya pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Tuhan. Biar perenungan pagi hari ini, mari sama-sama. Tuhan yang sudah menyediakan kuasa kebangkitannya di dalam hidup saudara dan saya. Kita pun mengerjakan bagiannya bersama dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini diajar tentang bangkitkan. Jadi ada suatu tindakan dalam hidup kita, ada bagian kita untuk membangkitkan. Jadi kalau selama kita tidak melakukan suatu tindakan untuk membangkitkan roh kita, itu roh itu akan diam saja, ya. Roh itu hidup, tapi roh itu akan diam kalau tidak dibangkitkan, ya. Roh bisa tertidur kalau tidak dibangunkan. Nah, bagaimana cara kita membangunkan roh? Tadi udah diterangkan panjang lebar, tapi satu hal dikatakan seperti Lazarus tadi ada di dalam gua, lalu dikatakan ambil, ya, singkirkan, angkat itu batu. Nah, Lazarus sendiri gak bisa mendorong batu itu untuk keluar. Tapi ada orang-orang di sekitar itu termasuk Marta dan Maria di situ yang melakukan hal itu. Jadi kita tahu kita itu butuh komunitas, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan lemah rohnya, saudara-saudara kita yang lain itu belajar untuk saling menolong satu dengan yang lain. Bara api ini ditularkan kepada yang lain. Sehingga apa? Sehingga membuat bara api yang lemah ini yang sudah mulai padam bisa ditulari dengan bara api yang menyala-nyala. Itulah butuhnya komunitas. Itu butuhnya PW setiap hari. Untuk membangkitkan roh saudara dan saya. Supaya roh kita tetap menyala-nyala sampai Tuhan datang untuk kedua kali. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, terus bangkitkan roh kami. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala. Sampai Engkau menjemput kami. Kami sangat merindukan Tuhan. Saat Engkau datang, Engkau dapati kami dalam keadaan membara. Bukan dalam keadaan redup, bukan bahkan dalam keadaan yang padam. Tapi kami tetap menyala. Karena kami tahu di sekitar kami akan membawa kami masuk di dalam kemenangan. Tuhan, buat kami mempunyai kerinduan untuk tetap dekat dengan Engkau. Dekat dengan bara api-Mu yang membuat kami tetap bangkit dan menyala. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam.
Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saat ini kami tetap akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh-Mu mulai bekerja buat setiap pulau-pulau di Indonesia. Buat lawatan-Mu terjadi di setiap pulau-pulau di Indonesia Tuhan. Dari ujung Sabang sampai ke ujung Merauke. Kami minta di dalam nama-Mu, lawatan-Mu mulai melanda akan setiap pulau-pulau. Kami berdoa bangkitkan Roh-Mu Tuhan di setiap pulau-pulau di Indonesia. Buat lawatan dan tuaian terjadi buat pulau-pulau. Terutama buat pulau-pulau yang akan didatangi oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Bahtera yang akan mengirimkan banyak pasukan ke tempat-tempat itu. Biarlah Engkau yang akan berjalan terlebih dahulu, mendahuluin kami yang akan pergi. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami minta Tuhan, biarlah semua pandemi yang saat ini mulai melanda, Engkau yang akan meredakan Tuhan. Biarlah Engkau membuat minimal dalam segala sesuatu. Semua yang terjadi Tuhan, Engkau akan memberi kekuatan sehingga kami dapat melawannya. Terima kasih untuk semuanya. Oleh karena itu kami berdoa saat ini. Biarlah Kau datangkan akan imun tubuh. Berkati kami, beri kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta daya tahan tubuh. Kami terima daya tahan tubuh yang baru. Setiap hari kami terima daya tahan tubuh yang baru untuk menghadapi akan perjalanan hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang terkenal, Indonesia yang penuh dengan kemakmuran, Indonesia yang benar-benar membawa dampak yang luar biasa buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih untuk semuanya. Kami sangat percaya Tuhan, Kau mencintai akan bangsa ini, sehingga bangsa ini akan terluput daripada semua malapetaka. Terima kasih untuk semua. Kami tetap mulai mendoakan Tuhan buat pengganti daripada Bapak Presiden kami. Biarlah penerus daripada Bapak Presiden kami adalah orang-orang yang Kau pilih Tuhan. Orang yang Kau pilih di tengah-tengah bangsa ini untuk meneruskan semua visi dan misi yang Kau taruh dari Presiden kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Kami bersyukur karena kami percaya kami punya Bapak yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kami butuh pengurapan yang baru dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu turun atas kami dan keluarga kami. Sehingga kami tetap ada di dalam pernaungan yang daripada-Mu. Urapan ini turun juga pada mata kami, pada telinga kami Tuhan, dan pada bibir mulut kami serta hati kami. Karena kami tahu Tuhan, seluruh indera kami minta Engkau yang akan menguasainya. Tangan kami pun Kau kuasai Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, Engkau memberikan tangan kami kepada kami. Buat kami tahu ini tangan dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan, kami tahu kami bertanggung jawab kepada-Mu Tuhan. Biarlah kaki kami juga Tuhan, kami olesi minyak karena kami tahu perjalanan kami hari ini Engkaulah yang menentukan. Sampai segala rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami berjalan bersama Engkau.
kami bekerja bersama Engkau, kami melihat bersama Engkau, kami mendengar bersama Engkau, dan kami berbicara bersama dengan Engkau. Semua roh ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada roh keraguan-raguan, tidak ada roh yang tidak percaya, tapi kami boleh bangkit roh kami untuk kami boleh menyongsong apa yang sudah Kau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.